dan juga sedulur Tretan Saung semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore ini ba'da maghrib seperti biasa kita kumpul dalam rangka rutinan ngaji bareng-bareng, belajar bersama-sama, kita iman bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu ya ghafur ya syakur, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah, amin ya rabbal alamin. Allah. Seperti biasa sebelum kita mulai kita kirim Fatihah dulu ke Kanjeng Nabi, ke keluarganya, ke dzurriyyahnya, kepada sahabat, kepada tabi'in, juga kepada kedua orang tua kita, ke guru-guru kita, ke pengarang kitab, ke pensyarah kitab, dengan harapan semoga kita mendapat barokah ilmu bermanfaat di dunia dan akhir. Ala hadhihi wa li kullatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif wa musharrihul kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, amin. Kita masih di bab sunai, yaitu bab 22, dan terakhir kemarin itu di maqalah atau dauh atau mau'izah yang kelima, yaitu dari Sayyidina Utsman. Apa itu? Yaitu tentang siapa orang yang gelisah akan dunia, selalu gelisah akan dunia, dia hatinya akan menjadi gelap, dan kebalikannya orang yang gelisah akan akhiratnya, dia hatinya akan terang, bercahaya. Kemarin terakhir tuh ya. Kemudian ada ijazahnya juga dari Syekh Nawawi, yaitu apa? Doa dari Kanjeng Nabi tentunya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Itu terakhir. Nah, kita akan lanjutin ke maqalah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal maqalatu sadisatu. Adapun ini adalah maqalah atau perkataan atau mau'izah, nasihat as-sadisatu yang ke-6. Dari siapa? An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha. Dari Sayyidina Ali, semoga Allah meridhoinya dan memuliakan wajahnya. Apa kata beliau? Man kana fi thalabil ilmi kanatil jannah. Siapa orang yang mencari ilmu atau menuntut ilmu, sesungguhnya dia sedang mencari surga. Dan kebalikannya, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Siapa orang yang bermaksiat, sesungguhnya siapa orang bahasanya yang mencari maksiat, yang bermaksiat, sesungguhnya dia sedang mencari nerakanya, neraka yang dia cari bahasanya. Tentu ini ilmu yang seperti apa? Bahasanya begitu ya kan. Ini ilmu yang wajib tentunya. Ada ilmu dua. Ilmu yang wajib yaitu ilmu agama, kemudian yang sunnah itu adalah ilmu yang urusannya dunia. Nah, ilmu yang wajib itu adalah yang mendukung atau yang menjadi perantara tawassul bagi yang diwajibin. Kita punya yang namanya rukun Islam. Rukun Islam itu kita kerjain wajib, ya kan? Sholat, puasa, zakat, haji. Tetapi kita tanpa ilmu, kita nggak ngerti, maka menuntut ilmu tentang sholat, menuntut ilmu tentang zakat,
mencari ilmu tentang puasa itu wajib hukumnya. Nah, itu yang maksudnya wajib. Nah, perbedaannya sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah dan dijanjikan akan pahala, akan balasannya, tentu ini lebih baik ketimbang ilmu yang sunnah. Kenapa? Karena ini kepastian dari Allah. Ketika kita menuntutnya, melaksanakan kewajiban, lalu kita menuntut ilmunya yang itu diwajibin juga, sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi, ya kan, thalabul ilm fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib menuntut ilmu itu, wajib menuntut ilmu itu adalah ilmu agama yang dimaksud, ilmu yang urusannya dengan kewajiban keseharian kita. Sholat itu wajib sebenarnya secara fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah sholat jenazah, nah itu fardu kifayah. Kalau ada di satu kelompok atau satu kampung yang sudah ada belajar atau yang mencari ilmu tentang sholat jenazah, maka yang lain nggak kena dosanya, bahasanya begitu. Tetapi kalau yang wajib fardu ain, ya kena dosanya masing-masing. Bagaimana bisa misalkan kita sholat, diwajibkan sholat, tetapi kita nggak ngerti syarat rukunnya. Nah, itu kesempurnaan sholat kita harus, maka wajib harus dengan ilmu. Nah, seperti itu. Makanya Kanjeng Nabinya dawuh wajib thalabul ilm fardhun ala kulli muslim. Fardhu itu ya wajib. Sementara kenapa yang ilmu dunia itu sunnah? Nah, misalkan ya kan, kenapa ilmu dunia sunnah? Karena ini efeknya juga urusannya dunia juga. Setinggi-tingginya orang sekolah urusan dunia, urusan rezeki Allah yang ngatur. Bahkan kala yang namanya profesor yang di bidang ekonomi, ahli ekonomi, profesor, kalah sama orang yang nggak sekolah, misalkan juragan besi, urusan rezeki itu. Maka tidak ada kepastian yang urusan ilmu dunia. Tetapi yang ilmu diwajibkan oleh Allah itu udah pasti. Ini yang kita kebalik kadang. Lawang kita misalkan diperintah bos atau ada orderan, belajar size udang aja kita mesti ada ilmunya kok. Kalau nggak pakai ilmu kita ditolak sama restoran, sama pabrik. Pak, pesen order udang yang size 40. Lah kalau saya nggak ngerti, karena nggak ngerti ilmunya, ya kan. Misalkan kalau saya yang diperintah begitu, saya ambilin, saya ukur, berarti size 40 yang kira-kira 40 cm. Misalkan karena nggak tahu ilmunya. Yang ada pihak restoran seneng, pihak bos kita, wah itu kagak demen bener sama kita. Karena nggak pakai ilmu tuh. Ini urusannya sama urusan dunia aja, kalau nggak ada ilmunya nggak bisa diterima, nggak lolos. Size 40. Nah, itu makanya di taklim mutalim atau misalkan di kaidah fikihnya udah jelas, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang diwajibkan itu akan menjadi akan tidak sempurna kecuali dengannya, dengan ilmunya, maksudnya dengan perantaranya. Maka yang perantaranya ini wajib juga. Kita sholat wajib, maka kita perantara sholat adalah syaratnya bersuci. Wudhu, maka kita wajib berwudhu. Gitulah. Maka kita harus mempelajari. Itulah yang ilmu yang disebut ilmu wajib itu. Ilmu-ilmu terutama akidah. Pertama itu akidah, kemudian fikih, kemudian akhlak. Itu ilmu-ilmu yang wajib di agama. Kemudian selanjutnya ini daunnya yang dimaksud siapa orang yang mencari ilmu, mencari ilmu sesungguhnya dia sedang mencari surganya. Udah bener, udah bener. Jadi jangan berubah lagi. Mudah-mudahan Allahnya memberikan karunia taufik hidayahnya, biarin kita istiqomah. Itu aja yang kita bisa lakukan. Sementara orang yang mencari maksiat, sesungguhnya dirinya sedang mencari atau sedang mencari neraka yang dia cari. Aiman istaghala fil ilmi an-nafi, yaitu maksudnya adalah siapa saja, siapa orangnya istaghala yang sibuk, menyibukkan diri, istaghal fil ilmi di dalam ilmu an-nafi yang bermanfaat, alladzi yang dianya ilmu la yajuzu
dengannya, tidak bisa apa bahasanya ya, tidak la yajuzu lil baligh, yang tidak akan sampai al aqil jahluhu, apa yang tidak akan orang berakal, orang bodoh itu tidak akan sampai. Karena fil haqiqati, sesungguhnya ada apa al haqiqah qaliban, nah, sesungguhnya maksudnya dia yang mencari ilmu secara akalnya, mencari ilmu apa yang sudah semestinya dia cari secara akal bahasanya. Hakikatnya fil haqiqati talaban lil jannah, hakikatnya dia sedang mencari surganya, waliridhallahi ta'ala, dan mencari ridha Allah ta'ala. Kemudian kebalikannya, wa mangkana, siapa orangnya, karena yang ada orang itu muridan. Muridan itu kepengen bermaksiat, lil maksiati, untuk maksiat. Fil haqiqati, hakikatnya orang yang pengen, selalu pengen mencari kemaksiatan, hakikatnya taliban, dia mencari linnari, kepada neraka, wali suhutillahi ta'ala, dan murka Allah. Udah gitu. Itu makalah yang ke-6. Kemudian kita lanjutin ke makalah yang ke-7. Qalal musannif wal maqalatus sabi'ah, yaitu adapun ini adalah makalah perkataan atau mau'idhah, nasihat yang ke-7. Dari siapa? Yahya bin Mu'adz, yaitu dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ma'asallahu karim. Yahya bin Mu'adz ini generasinya generasi tabi'in. Nah ini beliau juga mengutip dari satu hadis sebenarnya ini. Ma'asallaha karimun, ma'asallah karimun, ma'asallah tidak akan bermaksiat. Siapa? Karimun, orang yang mulia. Kalau nggak mulia di mata manusia, ya insya Allah mulia di mata Allah gitu lah. Nah kalau kita menyadari ini, maka sesungguhnya kita tidak akan bermaksiat, atau setidaknya ay hamidul fi'ali. Ya ini maksudnya dengan karim itu, dengan orang yang mulia, ay hamidul fi'ali, yaitu yang terpuji perbuatannya, orang-orang yang terpuji perbuatannya. Wa huwa may yukrimu nafsahu, dan dianya orang adalah yang menghormati dirinya sendiri, yang memuliakan diri. Kalau kita ini manusia itu paling bagusnya ciptaan, yang apa, paling bagusnya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dari situ aja berarti kita udah mulia. Jangan sampai kita merendahkan diri kita. Lawang Allahnya aja melebihkan dari makhluk-makhluk yang lain, baik secara bentuk segala macam, dan diberi kelebihan, yaitu berupa akal. Wa huwa may yukrimu nafsahu, yaitu orangnya yang memuliakan dirinya, bittaqwa, dengan ketakwaan, wabil ihtirasi, dan berhati-hati, ihtiras, dan dengan berhati-hati, anil ma'asi, dari kemaksiatan. Orang yang dirinya mulia pasti akan hati-hati, dengan takwanya, dengan bahwa Allah selalu mengawasinya, maka dia akan hati-hati dalam bermaksiat. Wala atharud dunya, dan dia tidak pernah, wala atharud dunya, dan tidak akan mendahului urusan apa? Urusan dunia. Siapa? Alal akhirati, atas akhirat, hakimun, orang yang bijaksana. Nah kalau tadi orang yang mulia, tentu dia tidak akan bermaksiat kepada Allahnya. Dan orang yang bijak itu tidak akan mendahului urusan dunia ketimbang urusan akhiratnya. Secara akal harusnya kita pakai. Secara akal bagaimana? Jelas-jelas akhirat adalah sesuatu yang kekal abadi selamanya. Sementara dunia itu selanggeng-langgengnya dunia, bahasanya selama-lamanya dunia seumur kita. Umur kita berapa? 80 paling lama misalkan. Ya selama 80 tahun doang, setelah itu habis semua. Kalau kita urusannya ke situ terus, maka kita selesainya
hanya di umur 80. Contohnya 80 kayaknya kepanjangan ya, kepanjangan 80, 70 lah, kurangin dikit misalkan. Walaupun memang bisa saja ada yang 80, tapi ya sebatas itu selama-lamanya di dunia, ya kan. Tetapi secara akal masa iya sih kita memilih sesuatu yang abadi gitu lah. Kok kita bela-belain ya, bela-belain berapa lama sih kita di dunia ini, kok sampai bahasa Jermannya itu meteteng itu kayaknya kayak yang akan lama hidup di dunia mencari harta dunia, ya kan, akhiratnya jadi lupa. Ini peringatan, ini peringatan. Ay musibun, yakni musibun fi af'alihi, yakni yang benar dalam perbuatannya, fi af'alihi wa huwa, adapun dianya mayyamna'u nafsahu, yang menahan dirinya, yamna'u yang mencegah, menahan atau mencegah dirinya, nafsahu min mukhalafati aqlihi salim, yang menyalahi dari akal sehat, dari akal yang lurus. Akal yang lurus sebenarnya pengennya ke akhirat atau ke Allahnya terus, cuman karena akal kadang diaturnya oleh yang namanya hawa nafsu, dikalahkan oleh hawa nafsu. Itu hitung-hitungannya mestinya begitu, pakai logika kita berapa lama sih, betapa sayangnya kita, ya kan, sementara. Cuman kita kadang ada orang yang meyakini, oh sampai sebegitunya mencari dunia. Itu pesan dari siapa? Syekh Yahya bin Mu'az. Itu makalah yang ke-7. Ini yang bab sunai emang pendek-pendek makalahnya, dan ini mudah diingat, dan mudah, silakan kalau mau dipakai lagi untuk khutbah, untuk ceramah di mana, monggo aja, silahkan. Yang penting dicatat, takut lupa, karena kita udah banyak pikiran, udah dapat ilmu, sayang kalau nggak dicatat. Nah, kita udah kadung banyak pikiran, mikirin kreditan, mikirin BPJS yang nggak keluar, mikirin bini minta ini, mikirin macem-macem. Nah, kita sesuatu yang wajib yaitu ilmu, udah capek-capek ngaji, nggak ditulis juga, kalah sama catatan kreditan, kalah sama ingatan kreditan, ntar apalagi yang berani pinjol, aduh udah repot udah. Maka perlu dicatat. Itu kata kanjeng nabinya, dawuh kanjeng nabinya, ilmu itu ibarat binatang buruan. Maka alangkah sayangnya kalau kita capek-capek sudah berburu binatang itu, kemudian kita tidak mengikatnya, otomatis lepas lagi tuh binatang buruan. Begitu juga ilmu. Nah, pengikat ilmu tentu tulisan. Itu nasihatnya kanjeng Nabi. Biar ini ingat terus. Oh iya, apa ya kemarin pengajian, kita udah nyatet, enak. Oh ini, ingat lagi. Kemudian selanjutnya, qalal musannif wal maqalatus saminatu, adapun ini al maqalah adalah perkataan atau mau'izah atau nasihat as-saminatu yang 8, yang ke-8. Anil A'mash, yaitu dari siapa? Dari Imam A'mash. Ismuhu, adapun namanya Imam A'mash, Sulaiman bin Mahran, yaitu Sulaiman bin Mahran Al-Kufi. Al-Kufi ini daerahnya. Jadi ini Sulaiman bin Mahran. Dikenalnya A'mash, Imam A'mash. Beliau generasi tabi'in. Beliau salah satu guru beliau adalah sahabat Anas bin Malik. Generasi tabi'in tapi akhir, beliau generasi tabi'in akhir. Kenapa A'mash ini lakopnya, julukannya? Karena beliau itu kalau orang Arab biasa begitu, misalkan menyebut Bang Are rada kehitaman, itu wajar kalau di Arab. Kayak A'mash, kenapa disebut A'mash? Karena kurang ngelihat, nah makanya disebutnya A'mash. Jadi penglihatannya berkurang dia. Jadi bahasanya kalau di sini jalan udah serantal seruntul karena nggak ngelihat pandangannya, maka disebutnya A'mash. Nah itu sebutan kunyahnya, sebutan lakopnya ke A'mash ini. Nama aslinya tadi Sulaiman bin Mahran radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Sulaiman bin Mahran.
Apa kata beliau? Man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil alsinu an wasfi ribhi dinihi. Man kana siapa orang ra'su malihi. Ra'su itu ra'sun artinya secara bahasa kepala, malihi hartanya. Maksudnya modal utamanya, bahasanya begitu. Mangkana ra'su malihi at-taqwa, siapa orangnya ra'su malihi, modal utamanya, modal dalam berusahanya at-taqwa adalah takwa. Kallatil alsinu, kallati itu capek, kallati lelah, kallati sungguh akan lelah apa? Alsinu, lidah akan capek lidah, anwasfiri ribihi dinihi, akan keuntungan yang didapat, akan keuntungan yang didapat dari agamanya. Orang yang bermodalkan takwa, bahasanya gitu, sungguh orang lain akan capek, bahkan dirinya akan capek menghitung-hitung apa yang diberikan, kebaikan apa yang diberikan oleh agama. Misalkan contohnya Bang Are, oh soleh kayak begini, mantep. Itu orang akan di sono akan ngomongin Bang Are mantep, Bang Are tepat waktu terus. Di sono lagi ngomongin Bang Are begini, itu akan capek. Itu akan capek. Dan kebalikannya demikian juga, wa mangkana ra'su malihi ad-dunya, siapa orangnya yang modal utamanya dalam berusaha ad-dunya, dunia, kallatil alsinu, lelah, lidah ini akan lelah, an wasfi khusrani dinihi, lidah akan lelah apa? Kerugian yang didapatnya. Biasanya begitu kalau urusan dunia, itu orang akan ngomongin tentang keburukannya. Baru kemarin minjem, karena dia yang dipikirin duit mulu, dunia mulu. Baru kemarin minjem, udah minjem lagi, ntar yang sono tetangga yang sebelahnya, wah emang dia mah tukang utang. Dan kalau gitu, itu udah terjadi memang gitu ya kan. Ini karena yang di pikiran yang ada di dunia, semua selesai dengan bahasanya seolah-olah semua bisa terselesaikan dengan dunianya. Nah ini efeknya, dia akan mengalami kerugian yang sangat besar. Maka lidah tidak akan cukup, capek ngomongin kerugian-kerugian yang diakibatkannya. Wal mana, dan adapun maknanya, man tamassaka, siapa saja, man tamassaka, siapa orangnya, tamasaka ini berpegang, siapa orangnya yang berpegang alat takwa, pada ketakwaan, biimtisali, maksudnya berpegang pada ketakwaan yaitu dengan apa? Biimtisali awamirillahi, dengan menjalankan atau patuh pada perintah Allah, wajitinabil ma'asyi, dan meninggalkan dan berusaha menjauhi atau meninggalkan al-ma'asyi, segala macam kemaksiatan. Bi an assasa af'alahu, dengan mendasari segala perbuatannya. Bi an asasa ini dasar, makanya disebutnya azas itu ya dari bahasa Arab, asasun, dasar. Bi an assasa af'alahu, siapa saja yang dengan mendasari af'alahu akan perbuatannya, bimuwafaqati syar'i, yaitu menyesuaikan atau berdasarkan dengan syariat, berdasar ketentuan syariat. Falahu hasanatun, maka baginya hasanatun, kebaikan, katsiratun, yang banyak, la tuhsa, yang tidak terhingga. Jadi orang yang mendasarinya karena takwa, yaitu patuh terhadap perintah Allah dan berusaha menjauhi segala kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan begitu banyak kebaikan. Dan kebalikannya, waman tamassaka, siapa orang tamassaka yang berpegang ala umuri mukhalifal lisyar'i, siapa orangnya yang berpegang pada segala urusan mukhalifan lisyar'i, yaitu yang bertentangan lisyar'i, kepada syariat,
falahu baginya, bagi orang itu sayyi'atun keburukan atau kejelekan katsiratun yang banyak. Ajazat alsinu, siapa orang yang berpegang yang jelas-jelas yang melenceng bahasanya dari syariat, maka baginya tentu keburukan yang sangat banyak. Ajazat alsinu, sehingga apa? Lidah ini tidak mampu an dzikri dzalika bil adadi, untuk menyebutkan jumlah keburukannya, jumlah kejelekannya. Itu kata A'mash, kata Imam A'mash, maqalah yang ke-8. Itu diulang lagi tuh. Siapa orang mangkana rasumalihi taqwa kanati alsinu an wasfi ribhi dinihi, dan kebalikannya, siapa orangnya wa mangkana rasumalihi dunya kallatil alsinu an wasfi khusrani dinihi. Itu pesannya atau nasihatnya untuk kita semua. Kemudian selanjutnya, qalal musannif wal maqalatut tasi. Wah, masih banyak ini, sampai makalah 20 kali ya. Qalal musannif wal maqalatut tasi, adapun ini maqalah atau perkataan atau nasihat atau mau'izah at-tasi'atu yang ke-9. Dari siapa? An Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu, dari siapa? Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya anhu kepada Sufyan ats-Tsauri. Siapa Sufyan ats-Tsauri ini? Wa huwa Syekhul Imam Malik. Beliau adalah gurunya, termasuk salah satu gurunya Imam Malik. Wa huwa Syekhul Imam Malik. Apa kata beliau? Apa kata Sufyan ats-Tsauri? Kullu ma'siyatin an sahwatin kullu ma'siyatin an sahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Kullu ma'siyatin, setiap kemaksiatan, setiap perbuatan maksiat atau setiap perbuatan dosa, nasiatun, yaitu nasiatun yang muncul an sahwatin, dari hawa nafsu, dari keinginan hawa nafsu, ai istiyakin nafsih, yaitu apa ya, kepengen banget lah bahasanya, ada rasa di hati ini kayaknya pengen banget maksiat gitu. Ila syai'in, terhadap sesuatu, yang dimaksud syahwat itu keinginan yang menggebu-gebu dari dirinya akan sesuatu, itu syahwat. Fa innahu yurja, maka sesungguhnya maksiat yang seperti itu yurja, dapat diharapkan, ghufranuha, ampunannya, ay al maksiat, kemaksiatan itu. Jadi kata Sufyan ats-Tsauri, kullu maksiatin, setiap kemaksiatan, setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan maksiat, an syahwatin, dari keinginan yang kuat, pengen nyoba-nyoba bahasanya. Itu mangjum misalkan, pengen nyoba-nyoba tuh enak gak sih brandy itu, itu kan keinginan aslinya sebelumnya nggak tahu, cuman udah tahu ini khamr, cuman karena pengen taunya, dia ini bukan ini ya, jangan disalahartikan bahwa dibolehkan berbuat dosa bermaksiat, bukan dibolehkan ini kata Imam Sufyan ats-Tsauri, bukan. Maksudnya setiap kemaksiatan yang didasari dari keinginan kuat itu fa innahu yurja, maka sesungguhnya itu yurja, masih ada harapan, ghufranuha, pengampunan dari Allah. Nah, jadi segala macam maksiat yang berangkat dari hawa nafsu itu insya Allah kalau kitanya mau bertobat, pengampunan Allah akan ada. Itu kalau datangnya dari syahwat, dari keinginan hawa nafsu, yaitu dari keinginan yang menggebu-gebu. Ya kan, mie ayam babi misalkan, mie ayamnya sih boleh, mie babi, mie ayam, udah mie ayam, mie babi misalkan, mie babi kayak apa rasanya ya, nyoba, karena keinginan, karena rame viral gitu ya kan, mie babi, kayak apa rasanya, udah tahu babi haram ya kan, karena itu, karena nggak mau pengen sama orang lain, karena viral trending lah, pengen nyobain, udah jelas-jelas berarti dia berbuat dosa. Nah yang seperti ini
ada kemungkinan fa innahu yurja ghufranuha. Sesungguhnya yang seperti ini itu ada pengharapan, bisa diharapkan pengampunannya dari Allah. Nah kebalikannya, kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan maksiat an kibrin, dari kesombongan, dari rasa sombong. Kita bermaksiat atau kita berbuat dosa karena merasa diri lebih dari yang lain, ini yang fatal. Fa innahu la yurja, maka sesungguhnya itu la yurja, tidak bisa diharapkan ghufranuha, apa pengampunannya dari Allah. Walaupun Allah tetap Maha Pengampun, tapi ini lebih berat berdasarkan kesombongan, karena sombongnya itu. Nah, sombongnya itu yang memberatkan. Li'anna ma'siyatun fa innahu la yurja ghufranuha li'anna ma'siyata iblis. Ini dicontohin dengan kenapa iblis tidak pernah diampunin ila yaumil qiyamah. Li'anna ma'siyata iblis, karena sesungguhnya kemaksiatan atau dosa yang dilakukan oleh siapa? Iblis. Karena asluha, sesungguhnya dasarnya, asalnya kemaksiatan iblis ay maksiati minal kibri, dari kesombongan. Kesombongan dari mana? Yaz'umu annahu khairum min sayyidina Adam, dirinya merasa lebih mulia, lebih bagus, lebih baik dari siapa? Min sayyidina Adam. Maka ketika Allah yang memerintahkan iblis bersujud kepada Adam, nggak mau. Itu kan apa? Tidak menjalankan perintah Allah, udah satu kemaksiatan, ya kan? Itu sebenarnya masih bisa diampunin, tetapi yang tidak diampuni apa? Tadi merasa diri, saya nggak mau bersujud karena saya lebih kesombongan itu. Bukan perintah Allahnya, iblis tuh bukan perintah Allahnya untuk bersujud kepada Nabi Adamnya, tetapi yang memberatkan ponis, bahasanya ponis yang memberatkannya adalah merasa dirinya lebih mulia dari Sayyidina Adam. Wali anna zallata sayyidina Adam, dan karena sesungguhnya zallata, tergelincir, zallata itu tergelincirnya kesalahan Sayyidina Adam, tergelincirnya Sayyidina Adam, karena asluhu, karena yang ada asluhu, asalnya minas syahwati, dari syahwat, dari keinginan yang pengen tahu buah khuldi itu kayak apa rasanya. Hukumnya udah jelas, cuman karena itu tergoda. Kadang kita tergoda sama yang ranum-ranum, yang rada-rada ini kita akan tergoda biasanya. Nah, Nabi Adam tergodanya sama itu, keinginan. Pengen kayak apa sih? Kok buah ini dilarang oleh Allah? Ada keinginan itu. Bisa babi istiyatihi ila laukin samrotis sajaratis syahwatil manhi anha, yaitu bahwa Sayyidina Adam itu karena benar-benar pengen merasakan yang udah jelas-jelas sesuatu atau buah yang memang satu buah yang dari pohon di surga itu yang memang dilarang oleh Allah. Pengen tahu doang ya tadi, contohnya Mang Jum. Kalau diceritain doang pahit, Mang Jum topi miring itu pahit. Gue pengen tahu rasanya, tetep pengen. Kan ada orang yang begitu, udah dikasih tahu rasanya kayak apa sih, gini. Kayaknya kalau belum nyoba, ini masih bisa. Artinya jangan disalah artikan bahwa bermaksiat itu boleh, jangan. Cuman ketika kemaksiatan yang datangnya dari keinginan itu insya Allah masih bisa diharapkan pengampunan dari Allah. Yang berat itu kalau kita berbuat dosa karena kesombongan diri kita, maka jangan sampai kita sombong, ya kan. Kemudian yang terakhir, ini insya Allah yang terakhir nih, qala al-musannif yang terakhir, wal maqalatul asyiratu,
ditutup dengan makalah yang ke-10 ambadiz zuhadi, yaitu dari sebagian orang-orang zuhud, ahli zuhud, orang-orang yang anti dunia, bukan tidak senang dunia tetapi mengambil sebatas kebutuhan. Orang zuhud itu bukan orang yang anti dunia, tetapi mereka adalah orang yang sebatas kebutuhan. Mereka cukup dengan makan, ya udah, nggak lebih dari itu. Makan cukup, yang penting bisa menguatkan ibadah. Ini orang-orang zuhud, bukan berarti anti dunia. Mereka adalah orang yang sebatas cukup. Jadi makan cukup untuk ibadah, untuk menguatkan beribadah, udah. Maka mereka handphone, selis, PCX nggak butuh, yang gitu-gitu nggak butuh. Apalagi mungkin bisa jadi mereka juga udah lupa warnanya duit itu apa. Warnanya duit udah lupa orang begini. Yang penting mereka makan cukup untuk beribadah. Nah, untuk cukup beribadah. Apa kata sebagian ahli zuhud ini? Man aznaba dzamban. Ini ingat nih. Nah, ini biasanya kita cengenges ngelakonin dosa, cengangas, cengenges, cengar, cengir, nggak sadar kalau itu dosa. Man aznaba, siapa orangnya aznaba yang telah berbuat dosa, zamban, benar-benar dosa, satu dosa, aitahammalahu, yaitu bahwa itu disebutnya dosa, wa huwa yadhaku, dan dianya itu cengengesan, cengar cengir. Yadhaku maknanya tertawa. Siapa orang yang telah berbuat dosa, telah berbuat maksiat, telah berbuat dosa, dan dirinya tertawa, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yudkhiluhu, memasukkan dirinya an-nar, ke dalam neraka, wa huwa yabki, dan dianya nangis, nangis bombay lah, nangis yang benar-benar nangis. Aywal halu, yang dimaksud aywal halu annahu yafrahu bitahammuli, yaitu dia senang melakukan itu, disebutnya dengan melakukan perbuatan di situ. Ini bisa jadi, makanya saya selalu berpesan kepada teman-teman yang masa lalu, udah jangan pernah diceritakan keburukan kita. Yang kita tahu sekarang Allah memberi kita taufik, karunia, rahmatnya, kebaikan untuk kita berbuat baik. Yang dulu biarin orang lain menilai, terserah, yang penting kita tutup, bahasanya kita tutup buku, jangan pernah diceritain lagi. Kadang kita yang dulu kitanya udah dikasih kesempatan sama Allah baik nih pada saat ini, begitu lagi ngumpul cerita lagi sambil cengar-cengir lagi. Ini termasuk di dalamnya. Iya tuh, dulu janda yang ono no kuasikat tuh, jangan sampai begitu. Itu udah ditutup. Karena apa? Karena kebaikan Allah kita itu ditutup. Semua keburukan kita dilala, maka kita bersyukur. Terserah orang lain, nggak ada urusan sama orang lain. Orang lain ngomongin kita, yang penting Allahnya sudah memilih kita pada saat ini. Kita dituntut, bahasanya diberikan kasih sayang Allah untuk berbuat baik. Itu yang disyukurin, nggak usah lagi ingat-ingat masa lalu. Kadang kepancing-pancing, itu yang repot. Ini termasuk siapa orangnya man aznama dzamban, siapa orangnya yang telah melakukan perbuatan dosa, wahuwa, dan dianya yafhaku, dan dianya cengar-cengir, tertawa, fa innallaha yudkhiluhun nar, sesungguhnya Allah akan memasukkan dirinya an-nar, ke dalam neraka, wahuwa yabki, dan dianya dalam keadaan nangis bombay, bener-bener nangis. Waman apa, ini kebalikannya. Waman apa wa huwa yabki, waman apa, siapa orangnya yang melakukan ketaatan, wa huwa yabki, dan dirinya sambil nangis melakukan ketaatan, yaitu ingat, ya Allah, kenapa ya Allah engkau masih memberi kesempatan hamba untuk berbuat taat. Itu nangis melakukan itu. Haya, karena apa? Hayaan, karena malu, minallahi, kepada Allah Ta'ala, wa khaufan, dan rasa takut minhu, kepada dari Allah Ta'ala, ala taqsirihi fitil kato'ah. Karena apa? Karena kok menyadari dirinya kok baru berbuat ketaatan saat ini, bahasanya
Fa innallahnya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang taat tetapi dia masih nangis, ya Allah, Engkau telah memberikan hamba. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yudkhiluhul jannah, memasukkan dirinya, akan memasukkan dirinya al jannata, kepada surganya Allah, wa huwa yadhaku, dan dirinya tertawa lebar dengan mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Itu mantep ya kan. Saya kira demikian pesan-pesan, berapa pesan dari kitab Nashihul Ibad yang itu ada pada bab sunai. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan saya kira demikian. Wallahu alam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.